Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Analisa Keuangan dan Penganggaran, pokok bahasan kita ada dua, yaitu yang berkenaan dengan anggaran biaya administrasi dan umum atau Administration and General Budget, serta anggaran komprehensif yang memuat segala bentuk anggaran mulai dari anggaran penjualan sampai pada anggaran laba rugi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anggaran biaya administrasi dan umum ini merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang akan terjadi serta terdapat di dalam lingkungan kantor administrasi umum perusahaan, serta biaya-biaya lain yang bersifat untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan. Sehingga seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan administrasi dan umum yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum ini merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta biaya lain yang sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya keadministrasian, jumlah biaya administrasi, dan waktu atau kapan biaya administrasi tersebut itu terjadi dan dibebankan. Yang masing-masing tentunya dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya administrasi tersebut itu terjadi. Anggaran biaya administrasi dan umum ini merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lainnya untuk keperluan secara keseluruhan yang dipergunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan membagi kantor administrasi menjadi beberapa bagian, maka rencana tentang biaya administrasi dan masing-masing bagian tersebut itu juga harus diperinci dan dipisah secara jelas. Beberapa biaya yang masuk dalam jenis anggaran biaya administrasi dan umum ini yaitu yang pertama adalah gaji pegawai bagian administrasi, biaya pemeliharaan gedung dan kantor, biaya penyusutan atau depresiasi bangunan kantor, biaya penyusutan atau biaya depresiasi inventaris kantor, biaya telepon, biaya listrik, biaya gaji pimpinan perusahaan dan staf, serta biaya perizinan dan hukum, serta komponen biaya administrasi lainnya. Nah, biaya operasional ini sifatnya tentunya berubah-ubah sejalan dengan kegiatan operasional perusahaan atau biasanya biaya operasional ini tergolong kepada biaya variabel. Sehingga penamaan dan penggunaan terhadap biaya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada perusahaan. Tentunya dengan menyusun anggaran biaya administrasi dan umum ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja,
Dan yang ketiga adalah sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja, serta yang keempat adalah sebagai dasar dalam penyusunan anggaran kas. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa biaya administrasi dan umum ini tentunya membutuhkan pengeluaran dana kas yang masuk dalam anggaran kas perusahaan. Ada 6 data atau informasi yang diperlukan dalam menyusun anggaran biaya administrasi dan umum ini, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Khususnya tentang kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan dijual dari waktu ke waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena kegiatan penjualan termasuk salah satu kegiatan yang dicatat dan diadministrasikan oleh bagian umum administrasi perusahaan. Yang kedua adalah berkenaan dengan rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksi. Khususnya tentang jumlah kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan atau pada periode tertentu selama periode tertentu yang akan datang. Data dan informasi berikutnya yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum yang ketiga yaitu berbagai standar biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar-standar biaya semacam ini sangat diperlukan oleh perusahaan terutama untuk mengendalikan efisiensi kerja para karyawan sebagai bentuk controlling dari perusahaan. Nah, standar biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi ini dihimpun menjadi satu dalam satu anggaran variabel bersama-sama dengan standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pabrik tidak langsung. Dan yang keempat yaitu sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai oleh perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan di bagian administrasi dan umum. Yang kelima yaitu metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Khususnya dalam hal ini adalah depresiasi yang berhubungan dengan aset tetap pada bagian administrasi dan umum. Yang terakhir, yang keenam adalah berhubungan dengan metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi atau mendistribusikan biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan biaya bersama atau joint cost ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tempat di mana biaya itu terjadi. Nah, itu beberapa data atau informasi yang dibutuhkan dalam kepentingannya untuk menyusun anggaran biaya administrasi dan umum. Berhubungan dengan pembagian biaya bersama atau joint cost, ini biasanya muncul akibat adanya penggunaan fasilitas yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya yaitu gedung yang dipakai bagian penjualan atau bagian pabrik yang digunakan untuk kegiatan kantor administrasi. Sehingga dasar pembagian biaya tersebut itu dapat menggunakan dasar luasan gedung atau berdasarkan pada kilometer pemakaian terkait dengan kendaraan. Nah, hal ini berkaitan dengan metode pembagiannya atau pengalokasiannya itu bermacam-macam sesuai dengan kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan. Sebagai contoh untuk lebih memahami dalam penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum ini, ada sebuah contoh kasus di mana
perusahaan dalam hal ini akan menyusun anggaran biaya administrasi dan umum yang berkaitan dengan penjualan di tahun 2014 dengan data sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan anggaran biaya per unitnya adalah sebesar Rp2.000. Sedangkan anggaran penjualan di tahun 2014 yaitu sebanyak 10.000 unit dengan rincian untuk triwulan 1 sebanyak 3.000 unit, triwulan kedua sebanyak 2.000 unit, triwulan ketiga sebanyak 1.500 unit, dan triwulan keempat sebanyak 3.500 unit. Nah, informasi yang berhubungan dengan biaya administrasi dan umum yaitu perkiraan masing-masing biaya yang didasarkan pada persentase dengan kebijakan di mana untuk biaya promosi sebesar 30%, biaya akomodasi sebesar 20%, biaya depresiasi sebesar 10%, biaya gaji pegawai sebesar 30%, dan biaya lain-lain sebesar 10%. Serta adanya biaya pemeliharaan per bulan yaitu sebesar Rp200.000 ditambah dengan Rp2.000 per daily labor hour-nya. Sedangkan jumlah daily labor hour yang dipergunakan adalah sebanyak 100 jam atau 100 daily labor hour per bulan. Dengan adanya informasi tersebut, maka kita diminta untuk menyusun anggaran administrasi umum penjualan pada tahun 2014 tersebut. Berdasarkan pada data yang ada, maka kita dapat menyusun anggaran biaya administrasi yang dialokasikan untuk biaya promosi, biaya akomodasi, biaya depresiasi, biaya gaji, biaya lain-lain, dan biaya pemeliharaan. Namun sebelum membuat alokasi sebagaimana kebijakan persentase yang telah dibuat, yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung anggaran penjualan di tahun 2014 agar kita lebih mudah untuk mengetahui biaya administrasi yang dialokasikan berdasarkan pada persentase yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang diketahui berdasarkan pada data yang ada tersebut, bahwa anggaran penjualan di tahun 2014 adalah sebesar 10.000 unit dengan anggaran biaya per unitnya adalah sebesar Rp2.000. Maka dalam hal ini secara kumulatif nilainya adalah sebesar Rp20 juta anggaran penjualan di tahun 2014. Caranya yaitu mengalihkan antara anggaran penjualan dalam satuan unit sebanyak 10.000 unit dikalikan dengan anggaran biaya per unitnya yaitu sebesar Rp2.000. Ketemu nilainya adalah anggaran penjualan untuk tahun 2014 sebesar Rp20 juta. Dengan mengetahui nilai penjualan atau anggaran penjualan tersebut, maka kita dapat mengalokasikan biaya administrasi berdasarkan pada kebijakan persentase yang telah ditetapkan, yaitu untuk biaya promosi sebesar 30% dari Rp20 juta, ketemu adalah nilainya sebesar Rp6 juta, sedangkan biaya akomodasi yaitu sebesar 20% dari Rp20 juta, ketemu untuk biaya akomodasi adalah sebesar Rp4 juta, sedangkan untuk biaya depresiasi yaitu sebesar 10%, maka 10% dikalikan dengan anggaran penjualan sebesar Rp20 juta, ketemu yaitu yang dialokasikan sebagai biaya administrasi untuk biaya depresiasi ini adalah sebesar Rp2 juta. Sedangkan untuk biaya gaji pegawai yaitu sebesar 30% dikalikan dengan Rp20 juta, ketemu anggaran biaya administrasi yang dialokasikan untuk biaya gaji pegawai ini adalah sebesar Rp6 juta. Biaya lain-lainnya adalah sebesar 10% dari Rp20 juta. Maka anggaran administrasi untuk biaya lain-lain ini adalah sebesar Rp2 juta.
Sedangkan untuk informasi mengenai biaya pemeliharaan, sebagaimana data yang ada, yaitu biaya pemeliharaan sebesar Rp200.000 per bulan, ditambah dengan Rp2.000 per daily labor hour-nya, dan kebutuhannya adalah sebanyak 100 jam daily labor hour per bulan. Maka cara menghitungnya yaitu untuk biaya pemeliharaan, di mana untuk biaya tetap per bulannya adalah sebesar Rp200.000, sedangkan untuk biaya variabelnya adalah 100 jam dikali dengan 2.000, maka ketemu adalah Rp200.000. Total secara keseluruhan per bulan adalah sebesar Rp400.000. Selanjutnya biaya pemeliharaan tersebut itu karena kita menghitung dalam satuan tahun dikalikan dengan 12 bulan ketemu yaitu Rp4.800.000. Ini dimasukkan dalam anggaran biaya administrasi tahun 2014 yaitu sebesar Rp4.800.000 untuk biaya pemeliharaan. Sehingga secara kumulatif anggaran biaya administrasi dan umum untuk tahun 2014 ini adalah sebesar Rp24.800.000 yang dialokasikan untuk biaya promosi sebesar 6 juta, biaya akomodasi sebesar 4 juta, biaya depresiasi sebesar 2 juta, biaya gaji sebesar 6 juta, biaya lain-lain sebesar 2 juta, dan biaya pemeliharaan sebesar Rp4.800.000. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan anggaran komprehensif, di mana anggaran komprehensif ini merupakan suatu catatan anggaran yang bersifat menyeluruh atau penyusunan rencana perusahaan secara keseluruhan mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik di bidang pemasaran, produksi, dan keuangan. Anggaran komprehensif ini dapat diartikan sebagai suatu catatan anggaran yang bersifat menyeluruh atau penyusunan rencana perusahaan yang dilakukan secara keseluruhan. Dengan adanya anggaran ini, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mengadakan pendekatan yang sistematis terhadap kebijakan manajemen, serta diadakannya evaluasi dari tujuan akhir perusahaan secara kualitatif dan membantu fungsi pengawasan secara lebih dinamis terhadap pelaksanaan kegiatan dari perusahaan tersebut. Selain itu, bentuk kegunaan dalam penyusunan anggaran komprehensif ini adalah untuk menghitung besarnya modal yang diperlukan oleh perusahaan berupa modal kerja. Kebutuhan perusahaan akan modal kerja tergantung pada besarnya pengeluaran kas per hari, periode tingkatnya modal kerja. Untuk menghitung kebutuhan tersebut, maka perlu disusunlah yang namanya anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif ini disusun secara lengkap sebagai alat bantu manajemen dalam mengembangkan perencanaan terpadu di seluruh kegiatan perusahaan. Ada dua syarat dalam penyusunan anggaran komprehensif yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adalah manajer telah menentukan pokok-pokok kebijakan mengenai rencana jangka panjang. Dan yang kedua, manajer telah menetapkan pertahapan realisasi rencana jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Sehingga dengan adanya dua hal tersebut, maka akan memudahkan kita dalam penyusunan anggaran komprehensif.
Kalau kita menelisik terhadap rangkaian terkait masalah anggaran, maka dalam bagan yang kita paparkan ini, kita dapat melihat rangkaian anggaran-anggaran yang ada dalam perusahaan. Dimulai dari adanya anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini tentunya berdampak pada ramalan penjualan untuk jangka panjang, sehingga perlu perencanaan anggaran yang sifatnya jangka panjang. Dengan ramalan penjualan jangka panjang tersebut tentunya membutuhkan anggaran modal, dan dalam hal ini anggaran modal tersebut sifatnya adalah mengukur terhadap anggaran kas yang dibutuhkan. Selain itu, dari anggaran penjualan tentunya akan berdampak terhadap anggaran biaya penjualan dan administrasi, yang dalam hal ini untuk kegiatan operasional di marketing tentunya membutuhkan anggaran yang sifatnya mendukung terhadap aktivitas di departemen tersebut. Nah, anggaran biaya penjualan dan administrasi tersebut tentunya membutuhkan anggaran kas. Dan yang paling penting dalam anggaran penjualan ini tentunya berdampak pada anggaran produksi. Karena komponen utama dalam menyusun sebuah anggaran produksi ini adalah dari perhitungan anggaran penjualan. Selanjutnya, anggaran penjualan ini tentunya akan berkorelasi dengan anggaran persediaan. Bagaimana ketersediaan bahan baku yang akan dipergunakan dalam anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang berhubungan dengan anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Sehingga 3 komponen tersebut yang berhubungan dengan anggaran produksi ini akan masuk dalam komponen anggaran kas. Nah, anggaran kas inilah yang akan di breakdown dalam anggaran neraca yang tentunya dipengaruhi oleh anggaran laba rugi. Berapa target keuntungan yang kita harapkan, sehingga dengan adanya anggaran laba rugi, anggaran neraca, kita akan mengetahui kondisi posisi keuangan perusahaan. Dalam anggaran komprehensif ada 2 komponen utama yang biasanya dipergunakan, yaitu yang pertama adalah substantif plan dan yang kedua adalah financial plan. Apa itu substantif plan? Merupakan rencana yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, baik itu untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Hal ini meliputi strategi yang dipakai serta asumsinya. Sedangkan untuk financial plan ini dimaknai sebagai penyajian secara lebih terperinci semua tujuan, rencana, dan strategi untuk waktu tertentu. Sehingga berdasarkan jangka waktunya, maka financial plan ini dapat dikelompokkan menjadi anggaran jangka panjang dan anggaran tahunan. Kalau kita melihat pada bagan yang disajikan berkenaan dengan substantif plan ini, maka berisi mengenai tujuan umum perusahaan, tujuan khusus perusahaan, strategi perusahaan, serta penentuan berbagai asumsi dasar yang akan dipakai oleh perusahaan. Sedangkan financial plan sebagai penyajian lebih terperinci ini terbagi menjadi 2, yaitu anggaran jangka panjang dan anggaran tahunan.
Anggaran jangka panjang ini merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, sehingga akan berkesinambungan dalam penyusunan anggaran jangka pendeknya. Karena apa? Karena berpatokan pada anggaran jangka panjang. Sedangkan anggaran tahunan merupakan suatu perencanaan kegiatan tahunan pada perusahaan. Dan ini bisa jadi menjadi turunan dari anggaran jangka panjang. Anggaran tahunan ini terbagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional merupakan rencana seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga dalam anggaran operasional ini di breakdown segala bentuk aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam anggaran keuangan ini disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, utang dan piutang. Karena apa? Karena dalam anggaran keuangan kita akan menyajikan terkait dengan anggaran kas, anggaran proyeksi laba rugi, anggaran neraca, dan anggaran terkait dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Dalam anggaran tahunan yang terbagi menjadi anggaran operasional dan anggaran keuangan, maka dalam anggaran operasional ini juga terbagi menjadi dua, yaitu anggaran proyeksi laba rugi dan anggaran pembantu dalam penyusunan proyeksi laporan laba rugi. Anggaran proyeksi laporan laba rugi ini dihitung atau ditaksir berapa besar laba baik secara keseluruhan atau berdasarkan pada bagian-bagiannya. Sehingga kita akan menghitung terkait dengan keuntungan yang akan dicapai oleh perusahaan dalam tahunan tersebut. Nah, untuk mendukung tersebut maka dibutuhkan yang namanya anggaran pembantu laporan laba rugi, di mana dalam anggaran pembantu laporan laba rugi ini merupakan seluruh anggaran kegiatan yang menyokong dalam penyusunan laporan laba rugi. Di antaranya yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya distribusi, anggaran biaya administrasi dan umum, anggaran yang bersifat apropriasi seperti anggaran iklan dan promosi, anggaran penelitian, anggaran pemeliharaan, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam anggaran keuangan ini sifatnya adalah berkenaan dengan proyeksi neraca, sehingga anggaran keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu anggaran proyeksi neraca dan anggaran pembantu proyeksi neraca. Dalam anggaran proyeksi neraca ada perkiraan semua aset dan pasifa yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode. Kira-kira berapa sih nilai aset perusahaan dan nilai pasifa yang menjadi kewajiban perusahaan pada akhir periode dengan proyeksi laba rugi yang telah disusun tadi. Dan untuk mendukung tersebut, maka dibutuhkan yang namanya anggaran pembantu proyeksi neraca yang merinci masing-masing pos yang ada dalam neraca. Di antaranya yaitu berkenaan dengan anggaran kas, anggaran piutang, anggaran utang, anggaran penambahan modal, anggaran penyusutan aset, anggaran persediaan, dan anggaran finansial lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang berkenaan dengan anggaran operasional ini berhubungan dengan proyeksi laba rugi, sedangkan dalam anggaran keuangan ini berhubungan dengan proyeksi posisi keuangan. Untuk lebih memahami berkenaan dengan penyusunan anggaran komprehensif, ada contoh kasus yang dapat kita bedah, yang dapat kita bahas,
yaitu yang berkenaan dengan PT kita memproduksi baju dengan merek Well and Good. Barang tersebut dijual di daerah Solo dan Yogyakarta, di mana bahan yang digunakan adalah berupa kain, benang, dan cat sablon. Rencana produksi kebutuhan barang disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah rencana penjualan baju merek Well di kota Solo itu sebanyak 18.000 pieces dan di kota Jogja itu sebanyak 9.000 pieces. Rencana penjualan baju merek Good di kota Solo sebanyak 50.000 pieces dan di kota Jogja sebanyak 20.000 pieces. Dan informasi berkenaan dengan harga, yaitu untuk harga per pieces baju Well sebesar 25.000 dan harga baju untuk merek Good adalah sebesar 14.500 rupiah. Informasi lanjutnya yaitu berkenaan dengan data persediaan bahan, di mana dalam data ini terdapat informasi mengenai persediaan awal dan persediaan akhir. Untuk persediaan awal terdiri dari kain sebanyak 3.000 bal, itu harganya adalah 2.400 per balnya, sedangkan untuk benang itu ada sebanyak 6.000 roll dengan harga Rp800 per rollnya, dan cat sablon itu ada 5.000 galon dengan harga Rp650 per galonnya. Sedangkan untuk persediaan awal terkait dengan baju dengan merek Well itu ada 500 pieces dengan harga 17.500, sedangkan untuk baju dengan merek Good itu ada 900 pieces dengan harga 12.000. Nah, untuk informasi mengenai persediaan akhir yang direncanakan bahwa untuk kain itu diharapkan ada persediaan akhir sebanyak 4.000 bal dengan harga 2.400 per balnya, dan untuk benang ada persediaan akhir sebanyak 7.500 roll dengan harga Rp800 per rollnya, dan untuk cat sablon diharapkan ada persediaan akhir sebanyak 6.000 galon dengan harga Rp650 per galonnya. Sedangkan untuk persediaan akhir pada baju dengan merek Well itu diharapkan ada 800 pieces dengan harga 19.000, dan baju dengan merek Good diharapkan ada persediaan akhir sebanyak 600 pieces dengan harga Rp13.000. Informasi lainnya yaitu berkenaan dengan standar use rate untuk keperluan bahan tiap unit baju yang diproduksi, di mana untuk baju dengan merek Well ini yang dibutuhkan adalah bahan kain sebanyak 2 bal dan juga benang sebanyak 3 roll. Sedangkan untuk baju dengan merek Good membutuhkan bahan benang sebanyak 1 bal dan cat sablon sebanyak 2 galon. Nah, taksiran biaya yang berkaitan dengan harga kain yaitu sebesar Rp2.400 per balnya, dan benang harganya adalah Rp800 per rollnya, dan untuk cat sablon sebesar Rp650 per galon. Sedangkan informasi mengenai taksiran biaya tenaga kerja langsung per unit yaitu terbagi menjadi 2 departemen, departemen pemotong dan departemen finishing. Untuk departemen pemotong pada baju jenis Well itu harganya adalah taksiran biaya tenaga kerja langsung per unitnya adalah sebesar Rp4.000. Sedangkan untuk departemen finishing itu sebesar Rp6.500. Nah, untuk baju dengan jenis Good
yang berkenaan dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung pada Departemen Pemotong adalah sebesar Rp3.500 dan pada Departemen Finishing sebesar Rp3.500 juga. Sedangkan informasi berkenaan dengan anggaran biaya overhead pabrik per unit ini juga terbagi menjadi dua departemen, yaitu Departemen Pemotong dan Departemen Finishing. Untuk baju dengan jenis well atau merek well, pada Departemen Pemotong, anggaran biaya overhead pabrik per unitnya adalah sebesar Rp1.400 dan pada Departemen Finishing adalah sebesar Rp900. Sedangkan untuk baju dengan merek good, anggaran biaya overhead pabrik per unit pada Departemen Pemotong sebesar Rp1.200 dan pada Departemen Finishing sebesar Rp850. Informasi lainnya berkenaan dalam kasus ini yaitu berupa biaya-biaya di mana biaya distribusi ditetapkan sebesar Rp110 juta, termasuk di dalamnya adalah biaya non-cash sebesar Rp20 juta, biaya administrasi ditetapkan sebesar Rp65 juta, termasuk di dalamnya adalah non-cash sebesar Rp13 juta, serta kelebihan biaya lain-lain di atas pendapatan lain-lain atau non-cash sebesar Rp4.137.000. Sedangkan informasi mengenai rata-rata tarif pajak penghasilan yaitu sebesar 30%. Informasi lainnya berkenaan dengan saldo awal laba ditahan yaitu sebesar Rp132 juta. Dan dividen yang direncanakan akan dibayar selama tahun depan yaitu sebesar Rp65 juta. Dan ada informasi mengenai rencana penerimaan kas dari penjualan tunai sebesar Rp1.125 juta dan dari penerimaan piutang sebesar Rp565 juta serta dari pendapatan lain-lain sebesar Rp325.000. Dan ada juga rencana penerimaan kas dari pinjaman bank sebesar Rp21.300.000 serta penjualan saham treasury sebesar Rp19.500.000. Informasi lainnya berkenaan dengan rencana pengeluaran kas yang dipergunakan untuk pembayaran utang. Ini diasumsikan bahwa semua bahan baku atau bahan-bahan yang ada dibeli secara kredit sehingga perlu dilakukan pembayaran utang sebesar Rp120 juta. Rencana pengeluaran kas lainnya yaitu untuk penambahan modal sebesar Rp27.500.000 dan akrual serta penangguhan sebesar Rp12 juta dan untuk pengeluaran biaya lain-lain sebesar Rp5 juta serta untuk pembayaran wesel jangka panjang sebesar Rp32 juta. Informasi lainnya adalah berkenaan dengan saldo awal kas. Ini diketahui sebesar Rp800 juta serta biaya non-kas dalam anggaran biaya overhead itu ditetapkan sebesar Rp22.300.000. Berdasarkan pada informasi-informasi serta data tersebut, maka kita diminta untuk membuat anggaran komprehensif, di mana anggaran komprehensif ini terdiri dari yang pertama adalah anggaran penjualan menurut produk dan daerahnya, yang kedua anggaran produksi menurut produk, yang ketiga, anggaran bahan baku langsung dalam unit menurut bahan dan produk. Yang keempat adalah anggaran pembelian bahan baku menurut bahan. Yang kelima adalah anggaran harga pokok bahan baku. Yang keenam adalah skedul persediaan awal dan akhir. Yang ketujuh adalah anggaran tenaga kerja langsung menurut produk dan departemen.
Yang kedelapan adalah anggaran biaya overhead yang dibebankan menurut produk dan departemen. Yang kesembilan adalah ringkasan harga pokok produksi dan penjualan. Yang kesepuluh adalah ringkasan laba rugi. Yang kesebelas adalah ringkasan laporan laba ditahan yang direncanakan. Serta yang terakhir, yang kedua belas adalah ringkasan rencana kas. Untuk menyelesaikan kasus tersebut dalam penyusunan anggaran komprehensif, maka hal yang pertama harus kita buat adalah anggaran penjualan menurut produk dan daerahnya. Artinya kita menyusun anggaran penjualan, di mana dalam anggaran penjualan ini kita petakan, kita distribusikan menurut daerahnya, serta menurut jenis produknya. Karena daerah penjualan untuk kasus ini terbagi menjadi dua, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta produk yang dibuat yaitu terdiri dari dua jenis, yaitu baju dengan merek Well dan baju dengan merek Good. Nah, untuk menyusun anggaran penjualan, kita memasukkan dalam tabel informasi yang telah disediakan berdasarkan pada data dan informasi yang ada. Untuk daerah penjualan Solo, sebagaimana informasi yang disajikan, yaitu untuk baju Well itu ada kebutuhan penjualan sebanyak 18.000 pieces dengan harga Rp25.000 per piecesnya, sehingga asumsi untuk anggaran penjualannya yang akan terjual adalah sebesar Rp450 juta bagi baju dengan jenis Well di kota Solo. Sedangkan untuk baju Good dengan merek Good ini, total anggaran penjualan di wilayah Solo ada sebesar 50.000 pieces dan harganya adalah Rp14.500, sehingga target penjualan atau anggaran penjualan untuk baju merek Good di kota Solo adalah sebesar Rp725 juta. Sehingga total anggaran penjualan di kota Solo ini adalah sebesar Rp1.175 juta yang terbagi untuk baju jenis Well sebesar Rp450 juta dan baju dengan jenis Good sebesar Rp725 juta. Nah, begitu juga untuk daerah Jogja. Kita telah menetapkan anggaran penjualan untuk jenis atau merek Well ini adalah sebesar 9.000 pieces dengan harga 25.000, maka ketemu anggaran penjualan baju merek Well ini adalah sebesar Rp225 juta. Sedangkan untuk anggaran baju merek Good di kota Yogyakarta ini adalah sebanyak 20.000 pieces dengan harga Rp14.500. Total penjualan untuk baju merek Good ini adalah sebesar Rp290 juta, sehingga anggaran penjualan di kota Yogyakarta ini sebesar Rp515 juta yang terdiri dari penjualan baju merek Well sebesar Rp225 juta dan baju dengan merek Good sebesar Rp290 juta. Sehingga secara kumulatif anggaran penjualannya adalah sebesar Rp1.690 juta yang terdiri dari penjualan untuk baju merek Well sebesar Rp675 juta dan baju dengan merek Good sebesar Rp1.015 juta. Anggaran penjualan sebesar Rp1.690 juta tersebut itu terdistribusi untuk daerah Solo sebesar Rp1.175 juta dan daerah Yogyakarta adalah sebesar Rp515 juta. Sehingga dengan adanya anggaran penjualan tersebut, maka kita dapat menyusun anggaran produksi
Nah, untuk anggaran produksi kita masukkan dalam rumus yang telah ada, di mana rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal untuk menentukan rencana produksi. Perhitungan untuk baju jenis atau merek well, rencana penjualannya adalah sebanyak 27.000 pieces yang terdiri penjualan di kota Solo 18.000 dan di kota Yogyakarta sebanyak 9.000 pieces. Sedangkan persediaan akhir yang diharapkan ada 800 pieces berdasarkan pada data atau informasi yang telah disajikan. Sehingga totalnya kebutuhannya ada 27.800 pieces dan dikurangi dengan persediaan awal yang saat ini tersedia yaitu sebanyak 500 pieces. Maka dalam hal ini rencana produksi untuk baju merek well ini adalah sebesar 27.300 pieces. Sedangkan untuk baju dengan merek good ini rencana penjualannya adalah 70.000 pieces yang dipergunakan di daerah Solo sebanyak 50.000 pieces dan daerah Yogyakarta sebanyak 20.000 pieces. Saat ini diharapkan ada persediaan akhir sebanyak 600 pieces sehingga jumlah kebutuhan untuk baju merek good ini adalah sebanyak 70.600 pieces. Dan informasi yang diterima bahwa ada persediaan awal saat ini sebesar 900 pieces sehingga dalam hal ini rencana produksi untuk baju merek good yaitu hanya sebesar 69.700 pieces. Selanjutnya kita menyusun anggaran kebutuhan bahan baku berdasarkan pada standar use rate yang telah ditetapkan, di mana untuk membuat baju dengan merek well itu dibutuhkan kain sebanyak 2 bal dan benang sebanyak 3 roll. Sedangkan untuk baju dengan merek good dibutuhkan 1 roll benang dan 2 galon cat sablon. Nah, dalam perhitungan ini karena kita sudah menyusun atau menghitung tadi berkenaan dengan anggaran produksi, maka kita tinggal memasukkannya dan memperhitungkannya sesuai dengan anggaran produksi yang telah ditetapkan. Untuk baju merek well, anggaran produksi yang ditetapkan yaitu sebanyak 27.300 pieces. Maka kita hitung berapa kebutuhan kainnya dan berapa kebutuhan benangnya sesuai dengan standar use rate yang telah ditetapkan. Sehingga kalau kita perhitungkan untuk kebutuhan kain, ini tinggal kita kalikan kebutuhan produksi sebesar 27.300 pieces dikalikan dengan standar use rate yaitu 2 bal kain, maka kebutuhannya adalah sebanyak 54.600 bal kain untuk memproduksi baju jenis well ini. Sedangkan untuk kebutuhan benang dalam perhitungan baju merek well ini butuh standar use rate-nya adalah 3. Maka tinggal kita kalikan 3 dikalikan dengan jumlah yang akan kita produksi yaitu sebesar 27.300 pieces, ketemu kebutuhan benangnya adalah 81.900 roll. Nah, untuk baju dengan merek good rencana produksi adalah 69.700 dan standar use rate-nya adalah 1 roll benang dan 2 galon cat sablon. Maka tinggal kita hitung dan kita kalikan, yaitu untuk kebutuhan benang 69.700 pieces dikali dengan 1 roll, yaitu ketemu kebutuhannya 69.700 roll. Dan untuk kebutuhan cat sablon yaitu 69.700
pieces dikalikan dengan 2 galon, ketemu kebutuhannya adalah 139.400 galon. Maka untuk memproduksi baju merek Well sebanyak 27.300 pieces dan baju merek Good sebanyak 69.700 pieces dibutuhkan sebanyak 54.600 bal kain dan 151.600 roll benang serta 139.400 galon cat sablon. Tahapan berikutnya adalah kita menyusun anggaran pembelian bahan baku, di mana dalam perhitungan anggaran pembelian bahan baku ini didasarkan pada kebutuhan bahan baku yang telah dihitung, yaitu untuk kebutuhan kain adalah sebanyak 54.600 bal dan benang kebutuhannya adalah 151.600 roll serta cat sablon sebanyak 139.400 galon. Sehingga dalam hal ini kita masukkan dalam rumus di mana untuk mengetahui berapa rencana pembelian, keperluan ditambah dengan kebutuhan untuk persediaan akhir dikurangi dengan stok yang ada atau stok persediaan awalnya, sehingga ketemu jumlah anggaran pembelian yang direncanakan. Nah, untuk kebutuhan kain sebagaimana perhitungan dalam anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu dibutuhkan sebanyak 54.600 bal kain dan direncanakan persediaan akhirnya berdasarkan pada data yang ada dibutuhkan sebanyak 4.000 bal. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa bahan yang dibutuhkan untuk tersedia yaitu sebanyak 58.600 bal, yaitu dengan menjumlahkan antara keperluan ditambah dengan kebutuhan pada saat persediaan akhir dikurangi dengan stok atau persediaan awal yang saat dimiliki yaitu sebanyak 3.000 bal, maka ketemu rencana pembeliannya adalah sebanyak 55.600 bal kain. Nah, kita ketahui bahwa harga per unitnya yaitu sebesar Rp2.400 per balnya. Maka dengan demikian nilai pembelian yang dimasukkan dalam anggaran pembelian itu adalah sebesar Rp133.440.000 yang dihasilkan dari kebutuhan anggaran pembelian bahan baku berupa kain sebesar 55.600 bal dikalikan dengan harga per unitnya sebesar Rp2.400. Hal ini juga berlaku perhitungannya untuk kebutuhan benang, di mana dalam kebutuhan benang yang telah kita hitung itu sebanyak 151.600 roll. Dan ditargetkan bahwa harus ada persediaan akhir sebanyak 7.500 roll. Maka bahan baku yang harus tersedia berupa benang yaitu sebanyak 159.100 roll. Sedangkan saat ini ada persediaan awal berupa benang itu sebanyak 6.000 roll, sehingga untuk mengetahui berapa rencana pembelian dalam anggaran pembelian ini yaitu kita tinggal menghitung dengan keperluan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal, ketemu rencana pembeliannya adalah sebanyak 153.100 roll benang. Harga per unit benang ini adalah sebesar Rp800 per rollnya, sehingga nilai pembelian yang dimasukkan dalam anggaran pembelian ini adalah sebesar Rp122.480.000. Sedangkan untuk perhitungan cat sablon berdasarkan pada
anggaran kebutuhan yaitu sebanyak 139.400 galon. Ini ditargetkan juga bahwa harus ada persediaan akhir sebanyak 6.000 galon. Nah, dua elemen tersebut yaitu kebutuhan dalam perhitungan anggaran kebutuhan bahan baku dan target persediaan akhir dijumlahkan, yaitu ketemu bahan-bahan baku yang harus tersedia berupa cat sablon adalah sebanyak 145.400 galon. Sedangkan persediaan awal yang ada saat ini adalah sebanyak 5.000 galon. Maka rencana pembelian yang harus dilakukan adalah sebanyak 140.400 galon. Dengan harga per unitnya sebesar Rp650 untuk per galonnya, maka anggaran pembelian bahan baku untuk cat sablon ini adalah senilai Rp91.260.000. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan dalam anggaran pembelian bahan baku ini adalah untuk kebutuhan kain yang direncanakan pembeliannya adalah sebanyak 55.600 bal dengan nilai pembelian sebesar 133.440.000, dan untuk benang kebutuhannya adalah yang perlu dibeli sebanyak 153.100 roll dengan nilai pembelian sebesar 122.480.000, serta cat sablon dibutuhkan anggaran pembelian sebanyak 140.400 galon dengan nilai pembelian sebesar Rp91.260.000. Tahapan selanjutnya adalah menghitung anggaran harga pokok bahan baku, di mana kita dapat menggunakan data dari perhitungan anggaran bahan baku langsung. Dalam perhitungan tersebut bahwa dibutuhkan untuk baju dengan merek Well itu berupa kain sebanyak 54.600 bal dan benang sebanyak 81.900 roll. Nah, ini kita kalikan dengan harga untuk kainnya yaitu 2.400 per balnya, sedangkan benang harganya Rp800 per rollnya. Maka ketemu untuk harga pokok dari bahan baku baju dengan merek Well ini adalah untuk kain senilai Rp131.040.000 dan untuk benang senilai Rp65.520.000. Maka dalam hal ini kita dapat menghitung bahwa harga pokok bahan baku untuk baju dengan merek Well ini adalah sebesar Rp109.560.000. Hal ini kepentingannya untuk memproduksi sebanyak 27.300 pieces berupa baju dengan merek Well. Sedangkan untuk memproduksi baju dengan merek Good sebanyak 69.700 pieces, maka dibutuhkan yaitu benang sebanyak 69.700 roll dan cat sablon sebanyak 139.700 galon. Dengan harga benang Rp800 per rollnya dan harga cat sablon sebesar Rp650 per galon, maka ketemu bahwa nilai benang itu adalah sebesar Rp55.760.000 dan cat sablon sebesar Rp90.610.000. Dengan demikian bahwa untuk memproduksi baju dengan merek Good sebanyak 69.700 pieces itu membutuhkan dana sebesar Rp146.370.000. Maka dalam hal ini anggaran harga pokok bahan baku secara keseluruhan
baik untuk kebutuhan baju dengan merek well ataupun untuk baju dengan merek good, dibutuhkan dana anggaran sebesar Rp342.930.000 yang dialokasikan untuk kebutuhan kain sebesar Rp131.040.000, untuk kebutuhan benang sebesar Rp121.280.000, dan kebutuhan untuk cat sablon sebesar Rp90.610.000. Tahapan berikutnya adalah menyusun schedule nilai persediaan awal dan persediaan akhir berdasarkan pada data dan informasi yang telah disajikan sebelumnya. Di mana untuk persediaan awal ini ada kain sebanyak 3.000 bal, benang sebanyak 6.000 roll, dan cat galon sebanyak 5.000 galon, serta baju dengan merek well sebanyak 500 pieces dan baju dengan merek good sebanyak 900 pieces. Maka kita tinggal mengalihkan dengan harga persatuannya. Untuk kain 3.000 bal dikalikan dengan harga 2.400 per balnya, ketemu nilai persediaan awalnya adalah Rp7.200.000. Sedangkan untuk benang dengan kapasitas atau stok yang ada sebanyak 6.000 roll dengan harga Rp800 per rollnya, maka nilai persediaannya adalah Rp4.800.000. Sedangkan untuk cat galon, cat untuk sablon ini ada sebanyak 5.000 galon dengan harga Rp650 per galonnya, berarti nilai persediaan awalnya adalah senilai Rp3.250.000. Dengan demikian maka untuk persediaan bahan baku ada senilai Rp15.250.000. Sedangkan untuk produk jadi ada baju dengan merek well sebanyak 500 pieces dengan harga Rp17.500. Nilai persediaan awalnya berarti Rp8.750.000, dan baju dengan merek good sebanyak 900 pieces dengan harga Rp12.000, maka nilai persediaan awalnya adalah Rp10.800.000. Dengan demikian nilai persediaan awal produk jadi senilai Rp19.550.000. Total secara keseluruhan nilai persediaan awal ini baik bahan baku ataupun barang jadi itu ada senilai Rp34.800.000. Sedangkan untuk persediaan akhir itu ada kain sebanyak 4.000 bal, benang sebanyak 7.500 roll, dan cat sablon sebanyak 6.000 galon. Bila kita kalikan dengan harga persatuannya, maka stok bahan baku akhir yang diharapkan yaitu untuk kain sebanyak 4.000 bal dikalikan dengan harga Rp2.400, itu berarti senilai Rp9.600.000. Sedangkan untuk benang sebanyak 7.500 roll dengan harga Rp800 per rollnya, maka senilai Rp6 juta. Sedangkan untuk cat sablon itu persediaan akhirnya ada 6.000 galon dengan harga Rp650 per galon, maka nilai dari persediaan akhir cat sablon adalah sebesar Rp3.900.000. Dengan demikian maka persediaan akhir berupa bahan baku senilai Rp19.500.000. Sedangkan untuk persediaan akhir produk jadi untuk baju dengan merek well sebanyak 800 pieces dikalikan dengan harga satuannya sebesar Rp19.000, ketemu nilai persediaan akhirnya berupa baju merek well ini adalah sebesar Rp15.200.000, dan baju dengan merek good sebanyak 600 pieces dengan harga Rp13.000, ketemu nilai persediaan akhirnya adalah sebesar Rp7.800.000. Dengan demikian maka produk jadi berupa persediaan akhir sebanyak Rp23 juta. Dan kalau kita jumlahkan secara kumulatif, nilai persediaan akhirnya adalah
sebesar Rp42.500.000 yang terdiri dari bahan baku senilai Rp19.500.000 dan produk jadi senilai Rp23 juta. Tahapan berikutnya adalah menghitung anggaran tenaga kerja langsung, di mana dengan tarif yang telah ditentukan kita ketahui terbagi menjadi dua departemen, yaitu departemen pemotong dan departemen finishing. Untuk membuat baju dengan merek Well sejumlah 27.300 pieces, maka tarif tenaga kerja langsungnya adalah Rp4.000 per pieces. Sehingga untuk departemen pemotong, maka nilai yang dibutuhkan untuk memotong baju dengan merek Well ini adalah sebesar Rp109.200.000, yaitu dengan mengalihkan antara jumlah yang diproduksi sebanyak 27.300 pieces dikalikan dengan tarif potongnya, yaitu sebesar Rp4.000 per pieces. Sedangkan untuk tarif departemen finishing, yaitu untuk baju Well-nya sebesar Rp6.500 per pieces. Maka dengan demikian total kebutuhan anggaran tenaga kerja langsung pada departemen finishing untuk baju dengan merek Well ini adalah sebesar Rp177.450.000. Caranya adalah tinggal mengalihkan jumlah yang mau diproduksi sebanyak 27.300 pieces dikalikan dengan tarif sebesar Rp6.500. Nah, total secara keseluruhan untuk anggaran tenaga kerja langsung dengan cara atau dengan untuk membuat baju merek Well ini adalah sebesar Rp286.650.000 yang terdiri dari dialokasikan ke departemen pemotong sebesar Rp109.200.000 dan departemen finishing sebesar Rp177.450.000. Begitu juga untuk baju dengan merek Good dengan kapasitas produksi sebesar 69.700 pieces terbagi menjadi dua departemen, yaitu departemen pemotong dengan departemen finishing. Untuk departemen pemotong tarifnya 3.500, maka tinggal kita kalikan dengan kapasitas produksi 69.700 pieces, ketemu anggaran tenaga kerja langsung untuk departemen pemotong ini adalah sebesar Rp243.950.000. Sedangkan untuk departemen finishing dengan tarif yang sama, tinggal kita kalikan dengan kapasitas produksi 69.700 pieces, ketemu anggaran tenaga kerja langsung untuk departemen finishing ini adalah Rp243.950.000. Sehingga total untuk kumulasi dari pembuatan baju dengan merek Good ini adalah sebesar Rp487.900. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa anggaran tenaga kerja langsung untuk kebutuhan memproduksi baju Well sebanyak 27.300 pieces dan baju dengan merek Good sebanyak 69.700 pieces ini membutuhkan anggaran tenaga kerja langsung sebesar Rp774.550.000 yang dialokasikan untuk departemen pemotong sebesar Rp353.150.000 dan departemen finishing sebesar Rp421.400.000. Tahapan berikutnya adalah menyusun anggaran biaya overhead pabrik, di mana untuk pengalokasiannya juga dibagi menjadi dua departemen, yaitu departemen pemotong dan departemen finishing. Cara untuk menghitungnya juga sama, yaitu dengan mengalihkan pada kapasitas produksi yang diharapkan. Untuk baju dengan merek Well, kapasitas produksi yang diharapkan adalah sebesar 27.300 pieces. Maka untuk anggaran biaya overhead pabrik pada departemen pemotong tinggal kita
kalikan dengan tarif yaitu sebesar Rp1.400. Ketemu anggaran biaya overhead pabrik pada Departemen Pemotong untuk memproduksi baju dengan merek Well ini adalah sebesar Rp38.220.000. Sedangkan untuk anggaran biaya overhead pabrik pada Departemen Finishing dengan tarif Rp900 yaitu sebesar Rp24.570.000. Sehingga kalau kita total maka anggaran biaya overhead pabrik untuk membuat baju dengan merek Well sebanyak 27.300 pieces ini membutuhkan anggaran sebesar Rp62.790.000. Sedangkan untuk membuat baju dengan merek Good dengan kapasitas produksi sebanyak 69.700 pieces, anggaran biaya overhead pabrik yang dibebankan pada Departemen Pemotong dengan tarif Rp1.200, maka nilainya adalah Rp83.640.000. Artinya, pada Departemen Pemotong ini, kebutuhan anggaran biaya overhead pabriknya adalah sebesar Rp83.640.000. Sedangkan pada Departemen Finishing dengan tarif Rp850 per piecesnya, maka anggaran biaya overhead pabrik yang dibebankan pada Departemen Finishing untuk memproduksi baju dengan merek Good ini adalah sebesar Rp59.245.000. Total secara keseluruhan anggaran biaya overhead yang dibebankan untuk memproduksi baju dengan merek Good ini adalah sebesar Rp142.885.000. Kalau kita simpulkan bahwa kebutuhan anggaran biaya overhead yang dibebankan untuk memproduksi baju dengan merek Well sebanyak 27.300 pieces dan baju dengan merek Good sebanyak 69.700 pieces membutuhkan anggaran biaya overhead pabrik sebanyak Rp205.675.000 yang dialokasikan untuk Departemen Pemotong sebesar Rp121.860.000 dan kepada Departemen Finishing sebesar Rp83.815.000. Dari perhitungan tersebut maka kita dapat menghitung atau dapat mengetahui berapa harga pokok produksi dan berapa harga pokok penjualan untuk membuat baju dengan merek Well dan merek Good tersebut. Nah, kalau kita lihat pada tabel yang disajikan berdasarkan pada data yang telah kita perhitungkan, maka untuk membuat baju dengan merek Well sebanyak 27.300 pieces itu membutuhkan harga pokok produksi sebesar Rp196.560.000 yang penggunaannya adalah dari kain sebesar Rp131.040.000 dan benang sebesar Rp65.520.000. Nah, untuk harga pokok produksi ini, bila kita tambahkan dengan tenaga kerja langsung dan juga ditambahkan dengan biaya overhead pabrik, maka ketemu total harga pokok produksinya adalah sebesar Rp546 juta. Artinya, harga pokok produksi ini terdiri dari bahan baku berupa kain dan benang sebesar Rp196.560.000, tenaga kerja langsung senilai Rp286.650.000 dan biaya overhead pabrik senilai Rp62.790.000. Total harga pokok produksinya sebagaimana tadi disampaikan adalah sebesar Rp546 juta. Tinggal kita tambahkan dengan persediaan awal dan dikurangi dengan persediaan akhir, maka ketemu nilai dari harga pokok penjualannya, yaitu sebesar Rp539.550.000. Kalau untuk perhitungan pada baju dengan merek Good
untuk kapasitas produksi sebanyak 69.700 pieces, perhitungannya juga sama, bahwa untuk menghitung harga pokok produksi ini terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, di mana untuk bahan baku senilai Rp146.370.000, tenaga kerja langsung senilai Rp487.900.000, dan biaya overhead pabrik senilai Rp142.885.000. Total harga pokok produksi untuk baju merek Good ini adalah sebesar Rp777.155.000. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualannya, tinggal kita tambahkan dengan nilai persediaan awal dan dikurangi dengan nilai persediaan akhir, sehingga ketemu harga pokok penjualan untuk baju merek Good ini adalah sebesar Rp780.155.000. Dengan demikian, kumulasi dari baju baik merek Well ataupun merek Good ini adalah harga pokok produksinya sebesar Rp1.323.155.000 yang terdiri dari bahan baku senilai Rp342.930.000, tenaga kerja langsung senilai Rp774.550.000, dan biaya overhead pabrik senilai Rp205.675.000. Serta ketika kita tambahkan dengan persediaan awal dan kita kurangi dengan persediaan akhir, ketemu harga pokok penjualan untuk merek Well dan merek Good ini adalah sebesar Rp1.319.705.000. Dengan kita sudah menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, maka kita dapat membuat estimasi mengenai anggaran laba rugi. Nah, dalam hal ini, dalam sajian ringkasan laba rugi ini dapat kita lihat bahwa penjualan sebesar Rp1.690.000.000 yang direncanakan untuk daerah Solo sebanyak Rp1.175.000.000 dan daerah Jogja sebesar Rp515.000.000. Itu pun secara keseluruhan penjualan Rp1.690.000.000 tersebut dari merek Well sebanyak Rp675.000.000 dan dari merek Good sebanyak Rp1.015.000.000. Nah, kalau kita kurangi dengan harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp1.319.705.000, maka ketemu laba kotor secara kumulatif adalah sebesar Rp370.295.000. Kontribusi margin pada masing-masing merek sebenarnya untuk merek Well ini kontribusi marginnya adalah sebesar Rp135.450.000 yang diperoleh dari penjualan sebesar Rp675.000.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar Rp539.550.000. Sedangkan kontribusi margin untuk baju dengan merek Good sebesar Rp234.845.000 yang diperoleh dari perhitungan antara penjualan sebesar Rp1.015.000.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp780.115.000. Dengan demikian, maka secara kumulatif laba kotor sebesar Rp307.295.000 akan diperoleh oleh perusahaan. Namun, laba kotor tersebut ini harus dikurangi dengan biaya-biaya
untuk mengetahui berapa laba operasinya, serta dikurangi dengan komponen biaya lain dan perpajakan agar dapat mengetahui berapa laba setelah pajaknya. Untuk diketahui berdasarkan pada data dan informasi yang ada, biaya operasional terdiri dari biaya administrasi sebesar 65 juta rupiah dan biaya distribusi sebesar 110 juta rupiah, sehingga total biaya operasinya adalah 175 juta rupiah. Dengan demikian, laba kotor sebesar 370.295.000 rupiah dikurangi dengan biaya operasi sebesar 175 juta rupiah, ketemu laba operasinya adalah sebesar 195.295.000 rupiah. Karena dalam informasi yang ada masih terdapat komponen biaya lain-lain terhadap pendapatan lain-lain, maka perlu dikurangi untuk mengetahui berapa laba perusahaan sebelum pajak. Informasi yang ada berdasarkan pada data bahwa biaya lain-lain terkait dengan adanya pendapatan lain-lain sebesar 4.137.000 rupiah, sehingga dengan demikian laba perusahaan sebelum pajak yaitu sebesar 191.158.000 rupiah yang diperoleh dari pengurangan antara laba operasi dikurangi dengan komponen biaya lain-lain. Nah, informasi selanjutnya berkaitan dengan pajak, di mana prosentase pajak penghasilan rata-rata adalah sebesar 30%. Nah, 30% ini dihitung dari laba perusahaan sebelum pajak, yaitu 30% dikali 191.158.000 rupiah, ketemu nilai pajak yang terutang adalah sebesar 57.347.400 rupiah. Dengan demikian, maka proyeksi laba setelah pajak adalah sebesar 133.810.600 rupiah. Dengan mengetahui nilai laba setelah pajak yang diproyeksikan yaitu sebesar 133.810.600 rupiah, maka kita dapat membuat laporan laba rugi ditahan yang direncanakan, di mana berdasarkan informasi yang ada bahwa saldo awal dari laba ditahan ini 132 juta rupiah dan direncanakan ada pembayaran dividen sebesar 65 juta rupiah. Maka dengan demikian, cara perhitungan untuk membuat laporan laba ditahan yang direncanakan adalah saldo awal laba ditahan sebesar 132 juta rupiah ditambah dengan laba setelah pajak yang perhitungannya sesuai dengan laba ditahan yang diproyeksikan atau perhitungan laba rugi sebelumnya, yaitu ketemu 133.810.600 rupiah dan dikurangi dengan pembayaran dividen yang direncanakan yaitu sebesar 65 juta rupiah, sehingga saldo akhir dari laba ditahan yang direncanakan adalah sebesar 200.810.600 rupiah. Tahapan akhir dalam penyusunan anggaran komprehensif ini adalah membuat anggaran kas atau rencana kas, di mana berdasarkan informasi yang ada bahwa saldo awal kas adalah sebesar 800 juta rupiah dan ada kas masuk yang terdiri dari pinjaman bank sebesar 21.300.000 rupiah, penjualan tunai sebesar 1.125 juta rupiah, pelunasan piutang sebesar 565 juta rupiah,
pendapatan lain-lain sebesar Rp325.000 dan adanya penjualan saham treasure sebesar Rp19.500.000. Dengan demikian maka kas masuk atau kas penerimaan kas sebesar Rp1.731.125.000. Kalau kita akumulasikan dengan saldo awal sebesar Rp800.000.000, maka ada dana yang tersedia sebesar Rp2.531.125.000. Dana tersebut ada dipergunakan untuk pengeluaran atau kas keluar berupa pembayaran utang sebesar Rp120.000.000, pembayaran upah tenaga kerja langsung sebesar Rp774.555.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp183.375.000, untuk penanaman modal sebesar Rp27.500.000, untuk akrual dan penangguhan, ini kaitannya dengan asuransi, yaitu sebesar Rp12.000.000, biaya lain-lain sebesar Rp5.000.000, pembayaran pajak sebagaimana yang tadi diperhitungkan, yaitu untuk pajak terhutang sebesar Rp57.347.400, serta pembayaran wesel sebesar Rp32.000.000, dan pembayaran dividen yang tadi direncanakan sebesar Rp65.000.000, serta biaya distribusi sebesar Rp90.000.000 dan biaya administrasi sebesar Rp52.000.000. Secara keseluruhan, pengeluaran atau kas keluar ini adalah sebesar Rp1.418.772.400. Dengan demikian, maka saldo kas akhir dari anggaran kas ini adalah sebesar Rp1.112.352.600, yaitu antara saldo awal ditambah dengan kas masuk dikurangi dengan kas keluar. Untuk lebih memahami kembali mengenai anggaran komprehensif, maka ini ada soal kasus dengan logika yang sama dengan contoh kasus sebelumnya, dan ini bisa dipelajari secara mandiri. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami lebih detail, lebih terperinci mengenai anggaran komprehensif. Dalam soal kasus ini juga diminta untuk membuat anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan baku langsung, anggaran pembelian, anggaran terkait dengan harga pokok bahan baku, serta skedul persediaan awal dan persediaan akhir. Selain itu juga diminta untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung dan juga diminta untuk menghitung anggaran biaya overhead pabrik. Setelah itu baru diminta untuk membuat ringkasan mengenai harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Atas dasar tersebut, maka dapat dilanjutkan untuk menyusun forecasting mengenai laba rugi perusahaan dari hasil penjualan atau anggaran penjualan dan perhitungan harga pokok penjualan. Baru dilanjutkan ketika sudah mengetahui berapa laba atau rugi yang diharapkan dari anggaran tersebut, dapat menghitung laporan laba rugi ditahan. Dan yang terakhir adalah menyusun ringkasan rencana kas atau anggaran kas. Nah, oleh karena itu, soal kasus ini dapat dipelajari, dibaca secara seksama agar dapat melakukan pemetaan dan perhitungan sesuai dengan logika yang telah dibangun pada contoh soal kasus sebelumnya.
Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.